suami istri berganti jenis kelamin. Hai, assalamualaikum geng, ketemu lagi bersama gue di sini Novi Alwiyah. Nah, kali ini mumpung hari Valentine, nah bagi kalian yang ngerayanya selamat ya. Bagi kita yang jomblo-jomblo ini harus kurung diri di rumah. Dan kali ini gue bakal bahas tentang pasangan-pasangan aneh yang ada di dunia nih. Nah, pasangan-pasangan aneh ini beda-beda, sangat beda dengan pasangan-pasangan lainnya yang ada di dunia nih geng. Mungkin salah satunya atau yang terakhir nanti bakalan buat kalian tercengang dan kaget sekaget-kagetnya nih geng. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada anak kecil yang menikahi nenek-nenek umur 62 tahun. Nah, anak kecil itu masih berusia 9 tahun nih geng, yang bernama Sanele Masilela, yang menikahi nenek-nenek umur 62 tahun bernama Helen Sambagu nih, yang terjadi pada tahun 2003 silam yang lalu. Mungkin muncul pertanyaan bagi kita, lah kenapa si bocil ini mau nikah sama nenek-nenek umur 62 tahun? Kenapa dia nggak cari yang lain aja gitu kan? Kenapa dia nggak nunggu dewasa dulu gitu kan? Nah, ternyata itu semua berasal dari wangsit. Cielah wangsit geng. Si anak kecil itu mendapatkan wangsit dari nenek moyangnya bakalan menikahi nenek-nenek umur 62 tahun. Dan keluarganya pun menyetujui dan memberikan izin untuk menikahi nenek tersebut. Dan yang lain juga mempercayai kalau sebenarnya itu merupakan perintah dari langit untuk si anak kecil ini menikahi si nenek-nenek ini nih geng. Alhasil geng, karena dia bilang itu perintah dari langit dan perintah dari nenek moyang, terjadilah pernikahan antara anak kecil umur 9 tahun dengan nenek-nenek umur 62 tahun. Coba bayangin berapa jauh bedanya gitu geng. Yang kedua adalah suami, istri, pacar jadi satu. Mungkin kalian bingung ya, mungkin kalian berpikiran kalau sebenarnya pacarnya itu merupakan suami dia. Nah, ini salah banget geng, salah banget. Nah, ini terjadi antara Maria Batsky dengan suaminya yaitu Paul. Nah, singkat ceritanya nih geng, ternyata Maria Batsky ini memiliki pacar, yang mana pacarnya tersebut teman atau sahabat dekat dari si suaminya si Paul tersebut geng. Dan ternyata apa? Suaminya nggak marah sama sekali kalau istrinya selingkuh sama sahabatnya sendiri. Malahan suaminya mengizinkan untuk tinggal bareng bersama mereka berdua nih geng. Jadi pacar, suami, istri tinggal satu rumah geng. Dimana si Paul, Maria, dan Peter, Peter ini merupakan nama dari pacarnya nih geng. Nah, mereka itu hidup akur dalam satu rumah tanpa ada pertengkaran dan berbagi satu wanita geng. Jangan dicontoh ya, jangan bilang lu mau kayak gitu, jangan izinkan para cewek. Yang ketiga ada Erika dan Menara Eiffel. Kenapa ada Menara Eiffel? Nah, berita ini sebenarnya sampai menghebohkan Indonesia geng, sampai ke negara plus 62 dan heboh banget nih geng. Dimana si Erika ini jatuh cinta sama si Menara Eiffel tadi. Suami dari Erika, wow. Nah, gimana bisa coba kan? Dia ini kan manusia nih, Erika ini manusia. Sedangkan si Menara Eiffel ini adalah benda mati. Kenapa dia bisa mencintai dan menikah dengan benda mati itu sendiri? Nah, ternyata si Erika ini mengidap penyakit yang bernama objektum seksual. Nah, penyakit ini sendiri adalah penyakit yang menimbulkan rasa ketertarikan seseorang kepada benda mati. Nah, seperti Erika ini yang memiliki ketertarikan terhadap Menara Eiffel dan melakukan pernikahan dengan Menara Eiffel tersebut. Gimana pernikahan Erika dan Menara Eiffel ini terjadi pada tahun 2007 yang lalu. Nah, di saat itu juga dia mengganti namanya menjadi La Tour Eiffel. Nah, pernikahan tersebut juga disaksikan oleh teman-teman dan keluarga dekat dari si Erika ini. Keempat, ada pria menikahi karakter video game. Nah, sekarang ini kan game online lagi booming-boomingnya dan digandrungi sama wanita maupun pria nih geng. Tapi sampai sekarang belum ada tuh gue denger ada seseorang yang menikahi karakter dari video gamenya tersebut.
Tapi beberapa tahun yang lalu nih geng, sempat terjadi pernikahan antara manusia dengan karakter game di video tersebut nih geng. Yang mana akun ID gamenya itu bernama Sal9000. Nah, dia itu menikahi karakter dari video game itu bernama Nene Agasaki. Nah, Nene ini merupakan yang menurut dia itu kekasih impiannya geng, karena dia mau menuruti apa keinginan dia. Ya iyalah mau menuruti, ya kan dia yang mencet, otomatis kan dia ganti sendiri. Sal ini berucap kalau dia sayang banget sama karakter video game tersebut geng, sama si Nene ini, dibandingkan dengan wanita yang ada di dunia nyata geng. Gue bingung nih, bingung banget, emang lu nggak ada di sekeliling lu gitu wanita-wanita cantik sampai lo menikahin video game tersebut? Saking cintanya nih orang sama karakter game tersebut, dia akhirnya menikah di simulasi game Love Plus yang juga disaksikan oleh ribuan, jutaan, bahkan ratusan juta oleh pengguna internet nih geng. Nah, mungkin muncul pertanyaan bagi kita ya geng, apakah pernikahan dia itu disetujui oleh pemerintahan atau enggak sama sekali. Nah, pemerintahan Tokyo enggak menyetujui pernikahan tersebut karena dianggap tidak sah geng. Tapi saking cintanya nih orang sama video game tersebut, akhirnya dia bersekukuh kalau dia tetap bakalan menikah sama si Nene Agasaki ini atau video karakter tersebut nih geng. Gile loh. Ada Amanda Rogers dan anjing peliharaan. Oke, kali ini manusia nikah sama binatang. Nah, ini terjadi sama Amanda Rogers yang sangat mencintai, menyayangi hewan peliharaannya, yaitu anjing yang bernama Seba pada usia 47 tahun. Amanda Rogers ini merupakan orang Inggris yang menikahi anjing peliharaannya tersebut setelah bercerai dari suaminya. Nah, suaminya ini jangan lu kira juga anjing, tapi suaminya tersebut merupakan manusia seutuhnya nih geng, tapi bercerai dan melamar si Seba tadi nih geng. Ketika si Amanda Rogers ini berusia 47 tahun, ternyata si anjing peliharaannya itu masih berusia 2 minggu. Dan anehnya lagi geng, ternyata dia juga ngundang 200 orang buat nyaksiin nih pernikahannya sama anjing peliharaannya bernama Seba tersebut. Nah, singkat cerita itu, setelah dia bercerai itu kan, dia memutuskan buat ngelamar anjing yang tersebut buat jadi suaminya. Dan dia berpikir nih kalau si anjingnya Seba itu menerima dengan cara menggoyang-goyangkan ekornya tersebut nih geng. Dimana si Seba ini selalu menemani dia dikala dia sedih, senang, gundah gulana gitu kan, ngehibur dia, tertawa bareng dia, apa-apa ngomong sama dia, selalu menemani si Amanda ini sampai dia jatuh cinta gitu sama hewan peliharaannya dan nikahinya. Astaga, udahlah ya, lanjut aja lah. Yang keenam ada Lee Jin Kyu dengan bantal kesayangannya. Orang mah pakai bantal buat tidur, bukan buat nikahin. Nah, orang Korea Selatan ini menikahi bantal kesayangannya, yaitu bantal karakter. Tapi kalau gue lihat ya, bukan karakter yang lucu gitu, tapi kayak hantu geng, serem juga ya kalau dilihat. Nah, pada saat itu pria ini berusia 28 tahun dan mengaku sudah berpacaran dengan si bantal karakternya ini selama 6 tahun lamanya geng. Nah, bantal karakternya itu bernama Fate Testarossa nih geng. Dan parahnya lagi nih geng, dia selalu bawa tuh bantal kemana-mana, sampai ke WC lo bawa juga ya. Sampai cerita menikahlah dia sama si bantal ini. Pernikahan itu juga dilaksanakan di sebuah gereja dengan pastor lokal yang menikahinya, serta tuh bantal juga dikasih gaun pengantin, enggak sekalian lo kasih kaki, lo kasih tangan gitu kan. Yang ketujuh ada pasangan Peralta. Kenapa pasangan ini dibilang viral dan teraneh? Karena pasangan ini mencetak rekor
terbanyak melakukan modifikasi tubuh nih geng. Merupakan pasangan terbanyak melakukan modifikasi tubuh. Pasangan istri itu sendiri bernama Victor Hugo Peralta dan istrinya bernama Gabriela Peralta. Kabar mereka untuk mencetak rekor ini udah diverifikasi di Low Show de Record di Milan, Italia, di mana mereka melakukan banyak banget modifikasi. Di antaranya ada 84 modifikasi yang dilakukan oleh dua orang pasang ini, geng. Di mana terdiri dari 50 tindikan, 8 mikoderma, 14 implan tubuh, 5 implan gigi, 4 expander di telinga, 2 baut telinga, serta 1 lidah yang diberi Cabang. Ya elah, tuh lidah apa pohon ada cabangnya ya kan? 8 wanita dan roller coaster. Kisah ini berasal dari wanita yang bernama Amy Wolf yang memutuskan untuk menikah dengan roller coaster nih, geng. Dimana dia bilang kalau dia itu udah berkencan selama 10 tahun. Bayangin 10 tahun dengan roller coaster tersebut. Lah, gimana cara dia ngencaninnya ya? Kalau sebenarnya si roller coaster ini benda mati. Emang dia pergi bawa makan gitu, emang dia gandeng tangannya gitu kan? Enggak, geng. Tapi cara dia berkencan itu dengan cara gimana? Dia berkencan dengan cara menaiki roller coaster tersebut sebanyak 3000 kali dalam 10 tahun. Wow. Nah, kenapa dia bisa menikahi roller coaster ini dan cinta banget sama roller coaster ini? Sebenarnya ceritanya itu hampir sama dengan si Amanda tadi nih, geng. Yaitu dia mengidap sebuah penyakit yang bernama objectum sexuality, yaitu mencintai dan ketertarikan terhadap benda mati tadi. Dia itu sebenarnya udah mencintai, udah ada ketertarikannya sama roller coaster pada saat dia masih berumur 13 tahun nih, geng. Nah, pada saat itu juga 10 tahun kemudian dia memutuskan untuk menikahi roller coaster tersebut. Dan anehnya lagi nih yang bikin gue apa gitu kan, bingung. Orang-orang di sana juga merestui dia nikah sama roller coaster, termasuk temennya, sahabatnya, dan keluarganya. Ketika dia udah nikah tersebut nih, dia dikucilkan oleh karyawan wahana di sana dan dia dikira gila dan diintimidasi oleh orang-orang di sekitar sana nih, geng. Yang ke-9 ada pasangan vampir. Oke. Tapi jangan berpikiran kalau vampir itu vampir beneran ini. Ini sebenarnya manusia, asli manusia, tapi berlagak seperti vampir. Nah, pasangan ini bernama Leia yang merupakan seorang model dan pasangannya bernama Tim yang merupakan peramal kartu tarot. Nah, kejadian ini sebenarnya mereka bertemu di sebuah pesta atau party vampir. Nah, di saat itu juga mereka merasa cocok dan nikah dengan konsep vampir dan juga hidup seperti layaknya vampir dengan cara menghisap darah mereka masing-masing nih, geng. Wow. Ke-10 ada Alina Davis dan Alison Brooks. Pasangan ini sempat bikin heboh dunia nih, geng, di mana mereka itu dikira saudara yang menikahi saudaranya. Karena apa? Karena mereka memiliki kemiripan seperti anak kembar identik nih, geng. Kalian bisa lihat fotonya, mirip banget. Mirip kembar identik banget, geng. Nah, kalian kan udah lihat foto mereka kan, mirip banget kan. Ternyata mereka itu bukan saudara kembar atau keluarga nih, geng. Mereka itu memang mirip tapi beda keluarga. Pasangan ini berasal dari Rusia dan menikah pada tahun 2014 yang lalu. Dimana pernikahan mereka itu sangat ditentang oleh pemerintahan di sana, tetapi mereka masih bersekuku untuk menikahi satu sama lain meskipun tidak disetujui atau ditentang keras oleh pemerintahan di sana, geng. Siapa sih pasangan ini? Nah, si pria ini bernama Davis atau nama aslinya adalah Dmitry Kuzivov yang mengakui sebenarnya dia itu merupakan pria yang heteroseksual tapi lebih suka berpengalaman. Nah, bingung kalau bingung. Oke, tenang. Kisah ini benar-benar terjadi di kota Yangzhou, Hunan, Cina,
Yang mana suami itu bernama Chunli dan istri itu bernama Xiang. Nah, artinya laki-laki ini bernama Chunli, si cewek ini bernama Xiang, tapi berbeda peran dan jenis kelaminnya. Nah, Chunli ini merupakan seorang pria yang sudah paruh baya nih, geng. Si pria ini atau si Chunli ini suka berpenampilan seperti cewek pada umumnya. Dia bersikap lembut dan manis serta pemalu layaknya cewek-cewek nih, geng. Lalu gimana sama si Xiang ini? Xiang ini sebelumnya sudah pernah menikah. Lalu menikahnya sama siapa? Ya sama cowok lah, kan dia sebenarnya cewek tapi berubah kelamin. Dia itu menikahi salah satu pria, tetapi pernikahan itu berlangsung gak lama. Dimana karena mertuanya yang sering cekcok dengan dia serta dia sering dimarahi oleh mertuanya tersebut, sehingga dia merasa tertekan sebagai seorang cewek. Nah, di sana dia selesai bercerai. Dia berkeinginan kalau dia ingin menjadi seorang laki-laki supaya dia nggak bisa ditekan oleh siapapun lagi nih, geng. Singkat cerita, bertemulah mereka dan menikahlah mereka. Nah, sehingga mereka memutuskan untuk berganti jenis kelamin, di mana Chunli ini menjadi istri serta Xiang ini menjadi suami. Nah, itu terjadi dengan cara melakukan operasi plastik, yaitu pertukaran jenis kelamin. Nah, nggak hanya berganti jenis kelamin saja, tetapi di dalam rumah tangga mereka itu, geng, mereka juga bertukar peran. Di mana seharusnya Chunli ini menjadi kepala keluarga, dia malah menjadi ibu rumah tangga. Di mana Xiang ini seharusnya menjadi ibu rumah tangga, dia malah menjadi kepala keluarga. Yang terakhir adalah menikahi diri sendiri. Wow. Oke, tenang. Bukan gue nikahin diri gue sendiri, tapi orang yang nikahin dirinya sendiri, geng. Tenang, pemirsa. Kisah ini nyatanya benar-benar terjadi di Tiongkok, di mana seorang pria yang berusia 39 tahun menikahi dirinya sendiri. Bingung kan lo? Pernikahan itu sendiri terjadi di desa Guangzhou nih, geng. Gimana kan caranya dia nikahin dirinya sendiri, sementara pasangannya nggak ada di sebelahnya nih, nggak ada di sebelahnya tapi dia nikah gitu kan. Dia melakukan pernikahan dengan cara mencetak fotonya sendiri dengan ya sama tinggi dengan dia asli itu. Dia cetak fotonya, tapi fotonya itu make gaun warna merah, gaun pengantin. Ini gue bukan gaunnya, geng, berarti bukan gue orangnya. Saat itu juga terjadi pernikahan antara si pria ini dengan pria itu juga orangnya, nggak ada orang lain. Nah, pernikahan itu bukan pernikahan yang main-main, geng. Dia itu mengikuti segala prosesi tradisi pernikahan dari A sampai Z, no. Dia lakuin sendiri sama dirinya sendiri, nikah sama dirinya sendiri. Bingung kan? Gue juga bingung, geng. Juga nih, pernikahannya itu juga dilaksanakan secara meriah, mewah, dan wah lah, geng, kalah kita. Dia nikah sama dirinya sendiri itu mewah banget, geng. Pusing gue kali ini, pusing banget. Masa ya lo nikah sama diri lo sendiri, mending lo jomblo gitu kan. Kayak kita ini pasukan jomblo, geng. Bersyukurlah kita yang masih jomblo, sedangkan yang punya pasangan tadi nikahnya aneh-aneh, geng. Aneh banget gitu kan. Bersyukur bagi kita yang jomblo. Pusing, udahlah ya, geng. Udah, jangan dipikirin itu pasangan mereka, bukan pasangan kita. Jangan terlalu dipikirin. Kalau aneh ya aneh sendiri, kalau enggak ya enggak sendiri gitu, geng. Nah, sekian dulu video gue kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video gue kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel gue dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke media sosial kalian supaya kalian bisa membagikan cerita-cerita ini, geng. Sekian dulu. Wassalamualaikum. Bye.